Rupanya, perjuangan melawan globalis sekarang main shadow alias jadi pada ngumpet. Menarik banget ini. Asli data terbaru yang Bosman dapatkan membuat lumayan otak jadi loading. Intinya, globalis menyikat habis lawannya begitu muncul di permukaan, sehingga sampai harus ngumpet dan bermain dalam bayangan. Kita urai sedikit. Globalis saat ini main di permukaan, terang-terangan, terbuka, dan banyak kendali atas negara besar. Globalis tidak ada tutup-tutupan lagi. Kendali atas kepala negara di banyak negara dengan membuat mereka menang menggunakan alat voting yang globalis punya. Lalu pejabat baru tadi merupakan leng arm globalis. Kaki tangannya globalis. Benar-benar terbuka, benar-benar terang-terangan. Globalis di belakang Xi Jinping, globalis di belakang Partai Demokrat Amerika. Benar-benar terang-terangan saat ini. Keingat ketika globalis masih muda di awal abad pertengahan dihajar monarki Perancis, dihajar strateginya Vatikan. Sekarang jadi terbalik. Waktu itu globalis berdarah-darah diuber-uber dan diacak-acak oleh kaum nasionalis, kaum monarki, dan institusi agama. Monarki, negara atau state, serta organisasi agama sekarang dimainkan dan dikendalikan globalis. Sampai kaum patriotis nasionalis harus ngumpet di gua-gua dan di gorong-gorong. Jangan gorong-gorong, beda. Artinya beda. Di gua aja ya. Oke, to make story short, rupanya lawannya globalis membentuk aliansi bernama atau berkode patriotis saat ini. Nah, Bosman jadi kesangkut lagi deh karena mengambil mazhab patriotik nasionalis. Jadi kita dicap anti globalis garis keras yang pada kenyataannya ya memang iya. Maka kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kaum patriotis ke depannya. Bagaimana? Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Duar, ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat si Bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari threat analysis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum new mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nah, koda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali. Harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas. Harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi, apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Baik, kita ulangi berkali-kali apa yang harus dilakukan jika bernegaranya faham. Negara besar yang punya 1,5 miliar penduduk yang sangat memerlukan kekayaan alam negara penghasil mineral dan kekayaan alam terbarukan harus mengerti bagaimana cara mereka mengelola. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara tersebut mereka rela terlihat menuruti kemauan permintaan apa-apa saja negara penghasil sumber daya alam yang ditarget selama dapat sumber daya alam tersebut walaupun menyedot aset nasional negara penghasil tersebut dan harus disedot. Kebetulan permintaan pejabat bernegaranya memang sederhana, hanya teknologi, hanya modal, tenaga kerja, dan membangun etalase untuk terlihat membangun seperti jalanan, jembatan, bangunan statis-statis deh yang kalau nggak dipakai ya rugi bandar dan mereka nggak peduli. Pokoknya mereka bangun aja permintaan yang terlihat keren tadi. Kalau permintaannya lebih elegan dan pintar, misalnya mintanya yang dinamis, yang bergerak. Misalnya, ya kamu dapat sumber alam Indonesia, tetapi masuk perairan Indonesia, kapal-kapal kamu bayar asuransi. Pasti nggak bakal disetujui permintaan tersebut. Atau kami Indonesia, kalau beli barang dari negara kamu pakai rupiah ya, nggak pakai uang negara kamu. Nah itu baru NKRI garis lurus pejabatnya. Tapi sudahlah, mereka sedang menikmati enaknya jabatan. Nggak apa-apa juga. Si Sontoloyo ini hanya sirik aja, sudah goblok, nggak paham, nggak punya jabatan. Ya minggir aja deh lu. Untuk itu apa sih ide Mardigunation dalam situasi begini? Yang harus dilakukan adalah setiap gram hasil tambang mineral jadi solid barangnya menjadi underlying rupiah. Kita harus memiliki bursa komoditi spot price. Rupiah emas, rupiah nikel, rupiah osmium, rupiah palladium, rupiah thorium, rupiah koper, rupiah silver, dan lain sebagainya dengan harga bid offer yang diatur oleh mekanisme pasar produsennya di Indonesia. Tidak mengacu harga internasional. Globalis tidak bisa transaksi di bursa lokal Indonesia kecuali barangnya yang dibeli di bursa Indonesia tersebut untuk pabrik manufaktur yang ada di dalam negeri Indonesia. Gak apa-apa pabrik itu milik globalis selama barang Indonesia tadi dijual di Indonesia memenuhi kebutuhan domestik dan globalis bukan
bukan satu-satunya perusahaan manufaktur di Indonesia tentunya untuk itu. Bursa komoditi spot market ini bisa menjadi bursa terbesar di dunia karena bahan baku Indonesia berlimpah. Inilah efek penggentar atau efek tawar komoditi Indonesia yang jadi SWF aslinya, yaitu menggunakan SDA sumber daya alam Indonesia dan uang Indonesia. Semoga paham bahwa globalis akan membuat BBM ke $100 per barel guna menekan negara nasionalis dan kendali dunia kembali ke tangan mereka. Juga semoga ada solusinya buat Indonesia ya wahai pejabat, kalau ternyata benar-benar $100 tercapai. Jangan gelegepan lo nanti.